Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Michael Solanta Bari, NIM 3 digit terakhir 084. Saya dari Universitas Diponegoro, Teknologi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2024, Sekolah Vokasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang semua modul dari praktikum 1 sampai dengan 12 apa aja sih yang kita bahas di modul keempat ini. Jadi penugasan keempat. Jadi modul yang pertama tuh masuk kita ke pendahuluan. Jadi pendahuluan ini dalam sistem embedded, jadi microcontroller menjadi pusat kendali yang menghubungkan dunia digital dan dunia nyata. Semua proses seperti membaca sensor, mengendalikan aktuator, hingga komunikasi antar perangkat dilakukan melalui modul-modul tertentu seperti GPIO, timer, ADC, DAC, dan protokol komunikasi seperti I2C dan SPI. Terus seiring kompleksitas yang meningkat, dibutuhkan juga manajemen tugas yang baik menggunakan RTOS atau RTOS agar sistem dapat berjalan secara efisien dan real time. Terus tujuan dari materi ini semua adalah untuk memahami cara kerja setiap modul tersebut dan bagaimana semuanya saling terintegrasi dalam suatu sistem. Next, kita masuk ke GPIO, General Purpose Input Output. Jadi GPIO ini dia merupakan antarmuka paling dasar pada microcontroller yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan perangkat luar. Terus pin GPIO ini dia dapat dikonfigurasikan sebagai input atau output. Sebagai input GPIO digunakan untuk membaca kondisi dari luar seperti tombol sensor digital ataupun sinyal logika lainnya. Sedangkan sebagai output, GPIO digunakan untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, atau buzzer. Terus contoh sederhananya ini adalah ketika sebuah tombol ditekan, microcontroller membaca logika high, kemudian memberikan output high ke LED sehingga LED menyala. Dalam implementasi nyata terdapat beberapa konfigurasi tambahan seperti pull up dan pull down resistor untuk menjaga kestabilan sinyal input agar tidak floating. GPIO ini menjadi pondasi dari semua sistem embedded karena hampir semua perangkat eksternal terhubung melalui pin ini. Jadi ini contoh praktikumnya. Ini tidak bisa di-play, ini sudah di. Oke, ini sekarang kita masuk ke bagian demo. Ini programnya, pakainya udah, langsung kita upload. Oke. Nah, udah sukses, kita langsung upload ya. Kan dia build sama iya. Oke, masuk ke serial boy, kita run aja. Yang kamu sudah terminal seperti ini. Nah, kita masuk, komnya udah sesuai, kode juga udah sesuai, langsung kita konekin aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sini bisa teman-teman lihat ya. Oke, kita putar potensionya. Nah, datanya ikut berubah di bagian voltage. Nah, oke, terus ini kalau kita pakai cahaya lampu, nah nanti akan berpengaruh ke ini ya, ke ADC-nya. Teman-teman lihat di bagian raw ADC.
di sini tuh makanya berubah ya berapa ADC-nya. Nah, di situ kita lepas, dia akan kembali ke itu. Oke, sip. Lagi ke PPT. Ada timer dan interrupt. Jadi timer adalah modul yang digunakan untuk menghasilkan delay, menghitung waktu, atau menghasilkan sinyal periodik. Timer bekerja berdasarkan clock internal microcontroller. Interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara program utama ketika terjadi suatu event penting, lalu menjalankan fungsi khusus yang disebut interrupt atau service routine (ISR). Sebagai contoh, tanpa interrupt, microcontroller harus terus-menerus mengecek apakah tombol ditekan atau pulling. Namun dengan interrupt, ketika tombol ditekan, sistem langsung merespon tanpa perlu pengecekan terus-menerus. Keuntungan interrupt adalah meningkatkan efisiensi CPU dan mempercepat respon sistem terhadap kejadian penting. Dan timer dan interrupt sering digunakan bersamaan, misalnya untuk membuat sistem delay non-blocking atau sistem berbasis waktu seperti jam digital. Terus next masuk ke komunikasi serial, UART. UART ini dia merupakan metode komunikasi serial yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat. Komunikasi ini menggunakan dua jalur utama, TX transmit, RX receive. Data dikirim dalam bentuk bit secara berurutan dengan kecepatan tertentu yang disebut baud rate. Kedua perangkat harus memiliki baud rate yang sama agar komunikasi berjalan dapat dengan baik. Contoh penggunaan UART ini adalah komunikasi antara penting microcontroller dengan komputer untuk monitoring data sensor. Misalnya suhu yang dibaca, sensor dikirim ke serial monitor dan ditampilkan dalam bentuk teks. UART banyak digunakan karena sederhana dan mudah diimplementasikan. ADC atau Analog to Digital Converter. ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh microcontroller. Contohnya adalah sensor suhu atau potentiometer yang menghasilkan tegangan analog. Tegangan ini kemudian dikonversi menjadi nilai digital berdasarkan resolusi ADC. Jika menggunakan ADC 10 bit, maka nilai yang dihasilkan berada pada rentang 0 hingga 1023. Nah, ini dia nih. Ada rumus konversinya, yaitu volt sama dengan nilai ADC per resolusi dikali Vref. Terus, ADC sangat penting dalam sistem yang melibatkan sensor, karena sebagian besar sensor menghasilkan sinyal analog. Terus, DAC dan PWM. DAC ini kepanjangannya dari Digital to Analog Converter, adalah kebalikan dari ADC, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal analog. Namun tidak semua microcontroller memiliki DAC, sehingga seiring digunakan PWM sebagai alternatif. Kalau PWM ini, pulse width modulation, adalah teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital. Duty cycle menentukan besarnya output, 0% sama dengan mati, 50% setengah daya, 100% penuh. PWM banyak digunakan untuk mengatur kecerahan LED, mengontrol kecepatan motor, mengatur daya pada perangkat. Kita masuk ke I2C, Inter-Integrated Circuit. I2C adalah protokol komunikasi yang hanya menggunakan dua jalur SDA atau data SCL clock. Sistem ini menggunakan master dan slave, di mana master itu dia dapat mengatur komunikasi dan slave respon berdasarkan alamatnya yang sudah ditentukan. Terus ada keunggulan I2C adalah dapat menghubungkan banyak perangkat dalam satu jalur yang sama, hanya membedakan alamat. Contoh penggunaannya ada sensor suhu, modul
RTC, terus ada LCD dengan I2C. Nah, next ada SPI. SPI ini Serial Peripheral Interface. SPI ini adalah protokol komunikasi yang sangat lebih cepat dibandingkan yang tadi, I2C. Namun menggunakan lebih banyak jalur. Yang pertama ada MOSI, MISO, SCK, CS. SPI bekerja dengan sistem master slave. Juga tetapi setiap slave ini dia memiliki pin CS sendiri. Kelebihan SPI adalah kecepatan tinggi dan stabil sehingga cocok untuk komunikasi dengan perangkat seperti SD card, sensor berkecepatan tinggi, memori eksternal. Next, masuk ke RTOS atau Real Time Operating System. RTOS digunakan untuk mengelola banyak tugas dalam sistem secara bersamaan dengan efisien. Tanpa RTOS, program berjalan secara sekuensial satu persatu. Dengan RTOS, program dapat dibagi menjadi beberapa tasks yang berjalan seolah-olah paralel. Masuk ini ke yang pertama itu ada scheduler. Scheduler ini dia bertugas untuk menentukan tasks di mana yang dijalankan berdasarkan prioritas atau waktu. Tasks adalah bagian program yang berjalan secara independen seperti tasks membaca sensor, tasks menampilkan data, tasks menghasilkan komunikasi. WW. WW ini digunakan untuk mengirim data antar tasks. Terus ada Smapur. Smapur ini digunakan untuk sinkronisasi agar tidak terjadi konflik antar tasks. Timer RTOS, dia ini digunakan untuk menjalankan fungsi secara periodik. Memory management, terus ada mengatur penggunaan memori agar sistem tetap stabil. Dan terakhir ada network atau IoT. Dalam sistem modern ini, mikrokontroler dapat terhubung ke jaringan internet. Hal ini memungkinkan monitoring dan kontrol jarak jauh yang dikenal sebagai Internet of Things atau IoT. Contohnya itu monitoring suhu via HP. Kontrol mampu dari jarak jauh. Protokol yang sering digunakan HTTP atau MQTT. Jadi kesimpulannya, semua modul yang telah dibahas memiliki peran penting dalam sistem embedded. GPIO sebagai dasar interaksi, timer dan interrupt untuk pengaturan waktu daya, untuk pengatur waktu, ADC dan DAC ini dia untuk konversi sinyal, I2C dan SPI untuk komunikasi, RTOS untuk multitasking, network untuk konektivitas. Dan dengan memahami semua ini, kita dapat membangun sistem yang kompleks dan efisien. Itu aja mungkin yang saya dapat presentasikan, walau waktunya hanya cuman tidak nyampe menyentuh di sesuai target, mungkin hanya 13 menit. Cuman itu saja penjelasan dari saya, sudah lumayan menjelaskan semuanya untuk modul-modulnya, dan mohon maaf juga tidak menyampai waktu minimalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, walaupun masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.